Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, dan ini menyangkut kita semua. Ini bukan lagi sekedar obrolan soal teknologi ya. Ini tentang data pribadi Anda, data kita, dan gimana lanskap resikonya sekarang udah berubah total. Dan jujur aja, ini menempatkan kita di posisi yang mungkin kita nggak sadari. Kita mulai dari satu angka. Coba lihat. 15 juta. Biarin angka ini nempel di kepala dulu sebentar. Kira-kira ini angka apa ya? Nah, ini dia jawabannya. 15 juta itu jumlah nasabah yang datanya terekspos dalam satu insiden siber besar. Coba bayangin, itu hampir setara dengan populasi satu negara kecil loh, dan data pribadi mereka semua tiba-tiba aja dalam bahaya. Sekarang ada angka lain lagi nih, 1,5 terabyte. Waduh, susah kan ngebayangin segede apa itu? Gampangnya gini, itu setara sama ratusan juta halaman dokumen. Banyak banget. Dan semua data itu data milik 15 juta orang tadi, nggak cuma dicuri, tapi disandra. Diancam bakal disebar kalau tebusannya nggak dibayar. Nah, inilah realitas ancaman cyber yang brutal sekarang ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kasus yang kita omongin ini adalah serangan ransomware yang menimpa Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ini contoh kasus yang pas banget buat kita ngerti betapa seriusnya taruhan dalam dunia keamanan siber. Terus, apa sih isi data 1,5 terabyte itu? Ternyata bukan informasi sembarangan. Ini data yang paling personal. Nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, bahkan sampai saldo rekening dan semua riwayat transaksi. Pokoknya semua yang seharusnya jadi rahasia antara Anda dan bank, kebuka semua. Dan ini pesan langsung dari penyerangnya. Coba deh perhatiin, mereka itu nggak cuma ngancam banknya loh, tapi mereka juga secara sengaja nyebut nasabah dan mitra bisnis. Ini tuh taktik psikologis yang cerdas banget. Mereka pakai reputasi perusahaan sebagai senjata buat menekan. Nah, insiden gede kayak kasus BSI inilah yang akhirnya bikin pemerintah bergerak. Mereka nggak tinggal diam dan langsung merespons dengan aturan hukum baru yang bisa dibilang mengubah total aturan main buat semua perusahaan di Indonesia. Inilah dia, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau kita sebut aja UU PDP. Anggap aja ini buku peraturan yang baru. Aturan ini disahkan tahun 2022, dikasih masa transisi 2 tahun, dan itu artinya per Oktober 2024 kemarin, aturannya sudah berlaku penuh. Tujuannya, biar standar pelindungan data di Indonesia setara dengan standar internasional. UU PDP ini sering banget disebut sebagai GDPR-nya Indonesia, dan perbandingannya emang pas banget, sama-sama ketat. Misalnya, dua-duanya mewajibkan laporan insiden dalam 72 jam. Tapi, ada beda pentingnya nih. Beberapa ahli bilang mekanisme denda di UU PDP kita dirancang biar lebih gampang diterapkan. Artinya apa? Penegakan hukumnya bisa jadi lebih cepat dan lebih sering terjadi. Terus seberapa gede dendanya? UU PDP menetapkan denda administratif bisa sampai 2% dari pendapatan tahunan perusahaan. Mungkin kedengarannya kecil ya dibanding GDPR, tapi coba deh bayangin. Buat perusahaan besar, 2% dari pendapatan itu angkanya bisa gede banget. Pesannya jelas, lindungi data nasabah atau siap-siap bayar mahal. Oke, sekarang kita ngobrolin sesuatu yang sering banget kelewat, padahal krusial banget. Ancaman siber itu nggak selalu datang dari pintu depan loh. Seringnya dia justru nyelinap masuk lewat mitra bisnis Anda, lewat vendor-vendor Anda, lewat rantai pasokan. Nah, disinilah konsep manajemen risiko vendor atau VRM jadi penting banget. Intinya, VRM ini adalah proses untuk mastiin kalau setiap mitra, setiap pemasok, setiap vendor yang kerja sama dengan Anda punya standar keamanan yang sama kuatnya dengan Anda. Dan ini nih poin kuncinya. Di bawah UU PDP, zaman saling tunjuk, saling salah-salahan itu udah selesai. Anda nggak bisa lagi bilang, oh itu salah vendor saya. Undang-undang ini tegas banget. Pengendali data, artinya perusahaan Anda bertanggung jawab penuh atas keamanan data. Bahkan kalau data itu lagi dipegang sama pihak ketiga, tanggung jawab hukumnya ya di Anda, titik. Jadi pertanyaannya gimana caranya kita ngelola resiko dari puluhan atau bahkan ratusan vendor secara efisien? Nah, jawabannya ada di pendekatan modern. Kita bisa pakai analogi skor kredit, tapi ini untuk keamanan siber. Coba pikirin deh, sama kayak Moody's yang kasih rating kredit buat menilai kesehatan finansial sebuah perusahaan, platform modern kayak CyberRank ini ngasih rating buat menilai kesehatan cyber sebuah perusahaan. Ini cara yang cepat, objektif, dan yang paling penting, gampang dimengerti sama semua orang, bukan cuma buat para ahli IT. Terus, gimana cara kerjanya?
Sistematis banget. Pertama, platform ini akan memetakan semua aset digital perusahaan yang bisa diakses publik. Ibaratnya, nyari semua pintu dan jendela rumah. Kedua, dia akan ngetes keamanan setiap pintu dan jendela itu, nyari celah tanpa merusak. Ketiga, dia ngecek apakah semuanya udah patuh sama aturan main, kayak UU PDP. Terakhir, semua temuan itu diolah jadi satu skor yang gampang dibaca. Platform modern kayak gini bukan cuma buat ngecek sekali doang, mereka itu mantau terus-menerus, secara otomatis. Bahkan, mereka bisa nyisir dark web buat nyari kalau ada data perusahaan Anda yang bocor di sana. Dan yang paling keren, semua info rumit ini disajiin dalam dashboard yang simple, yang bahkan para bos besar pun bisa langsung ngerti. Jadi, keputusan bisa diambil dengan cepat. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan besar. Di dunia siber sekarang, pilihannya cuma dua, mau jadi reaktif atau jadi proaktif. Dan bedanya, wah jauh banget. Pendekatan reaktif itu ya apa yang kita lihat setelah kejadian. Panik, kelabakan, ngurusin krisis, dan ujung-ujungnya nombokin biaya. Sebaliknya, pendekatan proaktif itu soal pencegahan. Memantau vendor terus-menerus, pakai data objektif buat ambil keputusan, dan nemuin masalah sebelum jadi bencana. Ini pergeseran pola pikir dari yang tadinya jadi pemadam kebakaran menjadi arsitek bangunan tahan api. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah risiko siber itu ada, tapi gimana Anda memilih untuk menghadapinya. Apakah risiko perusahaan Anda akan menjadi sebuah angka yang terkendali di dashboard, sebuah rating yang Anda kelola secara proaktif, atau apakah risiko itu akan menjadi headline berita selanjutnya? Pilihan dan tentunya konsekuensinya ada di tangan Anda.